Pemirsa, dua terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Adi Purnama, menyatakan mereka hanya melaksanakan perintah Verdi Sambo untuk memeriksa serta mengamankan CCTV dari TKP pembunuhan. Keduanya mengaku tidak mengetahui isi dari CCTV seperti yang dituduhkan saksi dari anggota tim khusus Aditya Cahya Sumunar. Pada sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua terdakwa yakni Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Adi Purnama mengaku sejak awal hanya melaksanakan perintah dari Verdi Sambo sebagai atasannya. Kedua terdakwa hanya diperintahkan untuk memeriksa dan mengamankan hasil rekaman CCTV dari TKP pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hendra menyebut tidak mengetahui barang bukti DVR CCTV maupun isinya seperti yang disampaikan Aditya dalam kesaksiannya. Hendra juga tidak mengetahui pihak mana saja yang menggandakan dan menonton hasil rekaman DVR CCTV tersebut. Namun Hendra maupun Agus sama-sama tidak membantah kesaksian dari Aditya. Keduanya didakwa dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 55 KUHP. Prinsipnya kami itu tidak pernah tahu barangnya, apalagi isinya, dan kami juga tidak pernah tahu siapa yang mengkopinya, kemudian siapa yang menontonnya, dan kami berdua ini dari awal hanya melaksanakan perintah dari FS untuk cek dan amankan CCTV. Hanya sebatas itu saja. Dan setahu kami itu saudara cukup menanggapi keterangan ini. Kalau yang saudara sebutkan tadi itu tidak diterangkan oleh saksi ini. Ya, baik. Tidak ada keberatan ya? Tidak keberatan. Iya, karena saudara tidak mengetahui apa yang saudara beratkan di situ. Ya, betul. Untuk membahas lebih lanjut terkait fakta persidangan Hendra Kurniawan, kasus obstruction of justice, kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Pak Jamin. Selamat sore Mbak Vera, selamat sore para pemirsa Metro TV. Baik, kalau kita lihat dalam persidangan Hendra Kurniawan membantah atas apa yang disampaikan oleh para saksi. Singkatnya, ia melimpahkan semuanya ini atas instruksi Verdi Sambo. Apakah klaim dari Hendra Kurniawan yang mengaku hanya jalankan instruksi Verdi Sambo dalam relasi kuasa ini sebetulnya bisa dilihat akan meringankan Hendra atau justru hakim menilainya memberatkan karena tidak mengakui atas peran aktif Hendra Kurniawan? Pak Jamin. Ya, Mbak Vera. Jadi setiap terdakwa bebas saja untuk menyatakan kalau dirinya tidak terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana, ya. Tetapi jangan lupa keterangannya tersebut justru harus dibuktikan nantinya dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Hari ini kan sudah dihadirkan terkait dengan adanya perintah dari Hendra yang disampaikan kepada Acai gitu. Walaupun Acai samar-samar katanya mendengar ya terkait dengan apa isi perintah, tapi Acai juga memerintahkan Arif gitu. Nah, jadi dengan adanya perintah ini untuk melakukan screening, setelah di screening lalu diambil isi daripada CCTV-nya dan digandakan, lalu diberitahukan isinya tersebut kepada orang-orang yang disebutkan dalam kesaksiannya, lalu mereka mengetahui kalau itu ada isi yang cenderung ya berbeda dengan keterangan FS dan tetap dilaksanakan untuk diganti. Nah, ini kan membuktikan nanti saksi-saksi lain yang bisa menerangkan itu. Kan baru saksi hari ini yang menerangkan itu, tapi ada saksi lain nantinya. Apakah setelah mereka melihat CCTV tersebut dan mereka kaget bahwasannya Yosua masih hidup pada saat itu, lalu diberitahukan dan mereka tetap berusaha untuk mengganti dengan CCTV yang baru sama sekali isinya begitu. Nah, keterangan saksi itulah nanti yang bisa menunjukkan keterlibatan mereka di mana mereka mengetahui kalau CCTV tersebut isinya ada, lalu diganti dengan DVR yang tidak ada, yang kosong begitu. Itulah yang mungkin nanti bisa disaksikan menunjukkan. Nah, saat ini beliau para terdakwa menolak keterangan, ya wajar-wajar saya kira ya, karena mereka terdakwa harusnya seperti itu kondisinya begitu.
Iya, bantahan demi bantahan ini kan sebetulnya kalau kita lihat Hendra sendiri mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa rekaman CCTV ini memperlihatkan Yosua masih hidup dan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Namun Hendra tetap menjalankan perintah, artinya kalau Anda lihat sebetulnya masih ada kesempatan bagi Hendra untuk tidak mengikuti instruksi atasan ini. Ya tentu setelah mereka melihat adanya CCTV yang menunjukkan Yosua masih hidup, tentu mereka mengklarifikasi hal tersebut ya kepada pihak terkait, yaitu penyidik di Polres Jakarta Selatan, begitu, dan menyerahkan. Tapi waktu diserahkan diambil kembali begitu, karena mereka sebenarnya tidak berwenang kan untuk melakukan penyitaan karena proses penyelidikan sedang berlangsung di Polres Jakarta Selatan. Jadi harusnya diserahkan, jangan diambil lagi. Nah, terakhir diserahkan, tetapi sepengetahuan saya isinya sudah tidak ada begitu. Jadi itulah yang menjadi pemberat mereka dengan mengganti yang baru, lalu menyerahkan yang baru kepada Polres, ternyata isinya nggak ada begitu. Tapi kalau Anda lihat saat ini penilaian dari hakim, apakah akan memberatkan Hendra Kurniawan karena sudah tidak mengakui peran aktif dia yang menginstruksikan anak buahnya dan dia tahu sendiri sebetulnya apa isi CCTV itu? Ya, dalam konteks pertimbangan majelis hakim, tentu dalam konteks majelis hakim nanti salah satu ya pertimbangan memberatkan itu ya pasti terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit. Nah, itu salah satu faktor ya yang memberatkan dari pertimbangan majelis. Jadi jelas menurut Pak Jamin bahwa bantahan dari Hendra ini akan memberatkan begitu ya? Ya, tentunya kalau memberatkan dari pertimbangan hakim itu salah satu karena dia tidak mengakui kan perbuatannya. Nah, nanti tinggal faktanya apakah pengakuan tersebut benar-benar adanya dengan saksi-saksi lain ya yang menyatakan keterkaitan. Jadi saksi itu Mbak tidak hanya satu, kan ada beberapa nanti saksi yang dihadirkan. Nah, maka nanti antara satu saksi dengan saksi lainnya ada nggak keterkaitan yang menunjukkan peran daripada Hendra dan teman-teman ini, Pak Agus ini ada perannya dalam memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan pengerusakan atau dengan alat bukti lain. Contohnya di situ benda-benda. Kalau benda-bendanya sendiri yang kita ketahui kan hanya DVR dan CCTV itu sendiri begitu. Nah, jadi dari keterangan saksi dikaitkan dengan benda-benda itu, maka nanti dapat disimpulkan oleh majelis ternyata ada atau tidak adanya perintah untuk merusak atau perintah untuk mengganti CCTV yang diketahuinya sebenarnya tidak boleh dilakukan karena kapasitas kewenangannya tidak dimiliki. Pertama, yang kedua adalah benda tersebut seharusnya tidak boleh diganti tetapi diserahkan kepada penyidik. Ya, Pak Jamin, sebetulnya bagaimana dalam pembuktian nanti upaya dari pihak pengacara atau kuasa hukum dari Hendra Kurniawan untuk membuktikan bantahan ini memang benar adanya, bukti apa yang bisa menguatkan bantahan itu? Ya, tentu dari keterangan saksi-saksi lain atau saksi yang meringankan nantinya akan dihadirkan oleh terdakwa untuk menunjukkan sebenarnya perintah yang disampaikan tersebut diperintahkan untuk melakukan screening, tetapi para pihak ini tidak mengetahui bahwasannya screening itu difungsikan untuk apa. Nah, ini yang baru dia ketahui. Jadi dalam obstruction of justice ini, Mbak Vera, harus ada niat jahat, kehendak jahat untuk apa? Untuk menghilangkan barang bukti atau alat bukti yang digunakan dalam rangka proses penyidikan. Niat jahat itu muncul taunya dari mana? Dia tahu bahwasannya dengan pengerusakan tersebut maka proses penyidikan menjadi terhambat. Nah inilah harus dibuktikan oleh saksi-saksi lain. Ada nggak pengetahuan dari Hendra atau dari Pak Agus bahwasannya perbuatannya ini secara sadar dengan sengaja untuk bertujuan menghambat atau menghalangi proses penyidikan dengan cara menghilangkan informasi yang terdapat dalam DVD CVR tersebut, atau juga merusak barang-barang bukti yang digunakan untuk proses penyelidikan itu. Itulah yang harus nanti dibuktikan. Baik, kita ikuti bagaimana perkembangan persidangan nantinya. Terima kasih Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.